Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik Jilid 5G untuk anak kelas 5 dengan tema yang berjudul Peristiwa Dalam Kehidupan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 5G-nya, yaitu di halaman 5. Di halaman 5 ini ada latihan muatan IPS. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapilah diagram berikut dengan tepat dengan judul Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Pertanyaannya dimulai yang A, siapa saja bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia? Jawabannya adalah Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang B, kapan bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia? Jawabannya adalah tahun 1512. C, mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Jawabannya adalah untuk mencari rempah-rempah. D, di wilayah manakah bangsa Eropa pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya adalah Maluku. E, bagaimana sikap bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Eropa? Jawabannya adalah menyambutnya dengan baik. Kita lanjutkan ke halaman 6, yaitu nomor 2, bangsa Belanda membentuk persatuan dagang yang disebut VOC. A, apa yang dimaksud dengan VOC? Jawabannya adalah gabungan perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur. B, apa tujuan bangsa Belanda membentuk VOC? Jawabannya adalah untuk memonopoli perdagangan. C, apa dampak VOC bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah rakyat Indonesia semakin menderita. Nomor 3, carilah informasi mengenai kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Setelah itu, lengkapilah tabel berikut dengan tepat. A, Portugis, latar belakangnya datang ke Indonesia adalah ingin berdagang rempah-rempah. Tahun kedatangannya yaitu tahun 1511 dan tempat pendaratannya adalah di Maluku. Dan contoh peristiwa penting pada saat itu adalah berhasil menguasai Malaka. B, negara Inggris. Latar belakang Inggris datang ke Indonesia adalah menguasai rempah-rempah. Tahun kedatangannya adalah 1577. Tempat pendaratannya adalah di Ternate. Dan contoh peristiwa pentingnya adalah mengganti kebijakan tanam paksa dengan sewa tanah. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Dan yang C adalah Belanda. Latar belakang Belanda datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah dan kekayaan. Kapan tahun kedatangannya? Yaitu tahun 1596. Tempat pendaratannya adalah di Banten, dan contoh peristiwa pentingnya adalah Belanda mendirikan VOC. Nomor 4, salah satu latar belakang kedatangan bangsa asing adalah keinginan menyebarkan misi Glory, Gold, dan Gospel. Tulislah perbedaan ketiga misi tersebut dalam tabel berikut. Glory, silakan ditulis, artinya adalah mencari atau misi mencari kejayaan. Gold artinya adalah misi mencari kekayaan. Dan Gospel artinya adalah misi menyebarkan agama. Lanjut ke nomor 5, salah satu misi pelayaran bangsa Eropa adalah Gold. Penyebaran misi Gold ternyata menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Apakah kalian setuju dengan misi tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak setuju. Alasannya karena misi tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menderita. Nomor 6, perhatikan peta wilayah berikut. A, hubungkan pahlawan berikut dengan daerah yang dipimpin untuk melakukan perlawanan. Tulislah huruf pada lingkaran yang mewakili jawabannya. Kapiten Patimura di sini adik-adik. Mana? Di sini. Kapiten Patimura. Oke, seperti inilah ya. Ini B, D, C, E, dan A. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke B, pilihlah salah satu tokoh pahlawan di atas. Tulislah perjuangan pahlawan tersebut mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Tuliskan pada kolom berikut.
Saya pilih Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol berjuang melawan Belanda dalam Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838 di Sumatera Barat. Beliau juga berjuang menegakkan syariat Islam. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut, ada gambar cengkeh. A. Apa yang kamu ketahui tentang rempah-rempah pada gambar di atas? Jawabannya adalah itu adalah cengkeh atau cengkeh ya, yang memiliki rasa manis dan aroma harum khas. B. Mengapa bangsa asing tertarik untuk menguasai rempah-rempah tersebut? Jawabannya adalah karena memiliki manfaat yang banyak dan nilai jual yang tinggi. C. Tulislah jenis rempah-rempah lain yang menarik kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Jawabnya adalah pala, lada, kayu manis, kunyit, dan jahe. Nomor 8, perhatikan gambar berikut, kumpulkan informasi, kemudian tulislah asal negara serta kebijakan yang diterapkan tokoh-tokoh berikut. Yang A. Nama Herman William Daendels, asal bangsanya adalah Belanda. Kebijakan yang diterapkan adalah kerja paksa membuat jalan Anyer Panarukan. B. Nama Afonso de Albuquerque. Seperti itu saya rasa ya. Maaf kalau salah. Asal bangsanya adalah Portugis. Kebijakan yang diterapkan adalah monopoli perdagangan di Maluku. Dan yang C, namanya adalah Thomas Stamford Raffles, asal bangsanya adalah Inggris. Kebijakan yang diterapkan adalah melakukan sistem sewa tanah. Yang terakhir nomor 9, lengkapilah bagian berikut dengan informasi mengenai pahlawan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Nama pahlawan yang digambar ini adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian asal daerahnya adalah Yogyakarta. Latar belakang perlawanan Diponegoro adalah Belanda memasang patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhurnya. Tidak sopan. Ya, nggak boleh ya, Belanda sudah sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Bentuk perlawanan adalah melancarkan perang gerilya, langsung melancarkan perang gerilya. Dan hasil perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro menyerahkan diri bukan karena kalah, tapi demi pasukannya atau demi menyelamatkan pasukannya. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri demi pasukannya. Ada lagi? Tidak ada lagi. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupetik jilid 5G. Tema peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.